Kang Daddy, Papakaing. Papakaing. My husband won't reply my text messages. He won't pick up my phone calls. I've had enough. I'm sending him to you. Ada sosok kepala daerah yang sekarang ini lagi gencar-gencar membangun daerahnya dengan program-programnya yang membuat banyak orang kaget-kaget, terkaget-kaget. Ada yang memuji dan ada yang mengkritik. Tidak apa-apa kalian mengkritik, asal kritikannya itu membangun. Tapi kebanyakan kalau dilihat di media sosial, kritikannya ini menjatuhkan beliau ini. Siapa lagi beliau ini kalau bukan KDM, Gubernur Jawa Barat. Kalau saya sih, kalau menurut saya ikut memuji. Di mana kalian sampai sekarang masih jadi polemik di elit-elit politik dengan programnya beliau, yaitu memasukkan anak-anak sekolah yang bandel, yang tidak mau masuk sekolah, yang bolos itu ke barak militer. Mereka bilang bahwa ini sudah melanggar HAM dan tidak ada undang-undangnya. Betul, tidak ada undang-undangnya. Tapi bagi saya, orang mau melakukan kebaikan itu ngapain butuh undang-undang, bos? Orang yang mau melakukan kejahatan itu yang butuh undang-undang. Memang kenapa kalau dikirim ke barak militer? Kan di sana kan anak-anak itu juga mandi pakai air biasa. Bukan mandi peluru seperti calon-calon TNI pada umumnya. Di sana juga mereka nggak mungkin diajar menembak. Karena buat apa menengok kalau dianya nolak? Ya, di sana bukan cuma disiplin aja, kalau saya rasa sih. Pasti ada juga pelajaran-pelajaran lain dari faktor agama lah. Iya kan? Pasti ada. Psikolognya ada. Masa tentara nggak punya psikolog untuk mengajar anak-anak ini? Otomatis di sana pasti belajarnya tidak mungkin sama dengan calon-calon TNI, bos. Ya. Jadi tolonglah. Apalagi dewan-dewan perwakilan dari Dapil Jabar. Jangan terlalu banyak omong, bung. Action. Harusnya kalian membantu itu gubernurnya. Kalian itu wakil rakyat, bos. Wakil menyampaikan inspirasi. Wakil juga melakukan apa yang rakyat minta, bos. Begitu. Buat kepala-kepala daerah lain kalau mau tiru juga saya pikir lebih bagus juga. Supaya masyarakatnya tidak apa-apa lah. Tidak. Sedikit-sedikit minta bantuan pusat. Sedikit-sedikit minta bantuan pusat. Terus gunanya kepala daerah apa, bos? Ya, oke, buat Kang Deddy, maju Kang, sikat. Kalau itu ya lebih baik untuk rakyat Bapak, sikat Pak, jalankan saja Pak. Yang penting hati lurus, pikiran bersih, jalankan Pak. Oke, mau orang bilang ini pencitraan untuk nanti mau calon presiden kah? Cek Sunda masa bodoh teing, begitu Pak. Ya oke Pak, salam hormat. Negara-negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya, Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi saya nggak perlu mendebat ibu ini. Hai, salam kenal. Namaku Diana. Aku warga Indonesia yang tinggal di Finlandia, teman-teman. Info, Finlandia itu adalah negara dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia, cinta. Nah, guys, jadi aku somehow TikTok itu ngasih FYP banyak banget tentang pembahasan video sebelumnya, yaitu tentang kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengirimkan anak-anak nakal ke barak, ya kan? Militer. Terus di statement yang aku bikin video di depan itu si bapak berbaju kuning, ya maaf ya Pak ya, bapaknya itu bilang contoh negara-negara maju seperti Finlandia, begitu. Kebetulan aku tinggal di Finlandia, cinta. Jadi si bapak ini bilang kalau di negara maju itu nggak ada tuh anak nakal yang dikirim ke barak militer, cinta. Nah pertanyaan saya, Bapak tahu dari mana? Apakah Bapak sudah melakukan survei? Apakah Bapak sudah ngecek di Finlandia itu seperti apa mengurusi anak-anak nakal? Begitu ya Pak ya. Di sini saya mau bantu menjawab Pak. Kebetulan saya kerja di TK. Nah, kebetulan kedua, TK saya itu satu gedung dengan sekolah anak-anak yang nakal ini. Jadi mungkin namanya berbeda.
bukan barak militer. Tapi di sini tuh namanya adalah kayak family center gitu, ada bahasa Finlandianya sendiri. Nah, family center ini sistemnya kurang lebih sama, cuma nggak diajarkan kayak di Indonesia kan, diajarkan untuk baris berbaris, menjadi kayak wajib militer ya. Nah, itu nggak kayak gitu, cuman caranya kurang lebih sama, mirip lah. Jadi itu khusus untuk anak-anak yang bandel, yang nggak mau sekolah, anak-anak yang suka tawuran dan lain sebagainya, samalah kayak di situ gitu ya. Atau anak-anak yang sudah ini kebiasaan mengkonsumsi minuman yang tidak seharusnya, yang di bawah umur. Terus untuk anak-anak yang udah kecanduan gitu kan sama barang-barang yang dilarang gitu, itu akan dimasukkan ke situ, Cinta. Begitu. Jadi sistemnya sama, dia akan dimasukkan ke dalam sekolah ini dan dia pun menginap di situ. Jadi dia tidak tinggal dengan keluarganya, tapi dia dimasukkan ke dalam situ. Di situ sama sistemnya, ada kalau sakit ada dokter bisa dibawa ke rumah sakit. Terus psikolog juga ada, psikiater atau apapun itu tuh disediakan. Ada gurunya juga. Terus dia sekolah juga, tapi satu hal, dia itu sekolahnya nggak di situ, ditaruh di sekolahan, tapi untuk antar jemput ke sekolah itu yang antar jemputnya itu bapak polisi. Begitu, Cinta. Pertanyaanku, polisi sama TNI sama nggak sih? Beda ya? Beda. Tapi itu militer juga nggak sih? Jatuhnya sama-sama aparat negara kan, aparat keamanan kan. Iya. Jadi dia antar jemputnya sama bapak polisi. Nah, setiap hari di depan situ itu tuh ada bapak polisi atau taksi yang udah kayak yang udah disewa untuk antar jemput anak-anak ini. Mereka tetap mendapatkan pendidikan, mereka dapat makan gratis juga karena disediakan sama pemerintahnya. Mereka dapat ilmu yang harus dia dapatkan, yang dia nggak bisa dapatkan di lingkungan tempat dia tumbuh. Misal dia korban dari orang tua yang sering berantem, jadi anaknya semaunya sendiri gitu kan, karena orang tua yang nggak bertanggung jawab, dikirimlah ke situ begitu. Atau anak-anak yang ya udah pokoknya anak-anak nakal akan dikirim ke situ begitu. Jadi prosesnya sama, sistemnya kurang lebih sama. Terus selain menjadi negara maju dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia, Finlandia juga menjadi negara paling bahagia nomor 1 di dunia selama 8 tahun berturut-turut, Cinta. Kenapa? Karena ya sistemnya bagus, warganya sejahtera. Kenapa? Karena pemerintah kita menyediakan tempatnya, menyediakan layanan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dalam hal ini ya anak-anak yang butuh bantuan, begitu. Jadi secara nggak langsung di sini aku mau bilang kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak hebat karena sudah menerapkan sistem yang ada di sini, dibawa ke Indonesia, negara kita tercinta. Begitu. Jadi untuk aku pribadi, aku bukan masyarakat Jawa Barat, aku adalah orang Sumatera yang tinggal di Finlandia. Jadi nggak ada urusan sama dengan politik. Aku hanya ingin ngasih tahu, menginformasikan kalau sistem itu tuh luar biasa, hebat. Jadi kalau bilang hak asasi dan lain sebagainya, aku kurang paham. Cuman untuk sistemnya, ya kurang lebih sama. Walaupun mungkin agak berbeda sistemnya, tapi kurang lebih mirip lah, gitu. Dan itu keren. Jadi di sini anak-anak nakal juga akan dikirim, cuma bukan dikirim ke barak, tapi dikirimnya ke family center. Dan satu, orang tua nggak tinggal di situ ya, orang tua bisa nengokin seminggu sekali atau berapa hari sekali. Begitu. Jadi nggak setiap hari orang tua bisa nengokin. Sistemnya kurang lebih mirip lah, dan itu hebat. Izin setik ya untuk Bapak yang baju kuning atau Singambang ya. Tetap kita bicara Singambang, gedak soalnya. Singambang katanya. Yang dia bilang tadi tuh, di negara-negara yang maju seperti Porlandia ya, itu tidak ada pendidikan seperti yang diterapkan oleh Bapak KDM. Ngambang, kemana aja, pinter doang, teori doang, praktek kagak, nggak pernah ke Porlandia juga. Porlandia apa Finlandia sih? Porlandia ya. Porlandia itu negara yang pendidikannya nomor 1 di dunia.
mungkin sejenis yang diterapkan oleh Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing, itu tidak beda jauh. Yang disebutnya di situ ada tulisannya family center ya, dan ada juga bahasa Finlandianya ya. Hoi, Ngambang, kapan lu kesana? Itu diterapkan di negara Finlandia. Nah, sistem itu diterapkan juga di Indonesia atau di Jawa Barat oleh Bapak Aing. Ngambang, ngambang. Jangan so tahu lu kalau memang lu benci sama KDM, apa lu udah dirugiin sama dia, udah dibohongin ataupun apa. Jangan sok pernah ke Finlandia, coy. Mungkin juga ya, atau memang kalau memang orang baik, kecerdasan dan cara berpikirnya itu dia tanpa harus meniru orang lain gitu. Itu namanya orang yang baik dan cerdas. Bukan kayak lu ngambang di kali ya, apa aja ditabrak gitu loh. Ya. Finlandia itu kalau pengen tahu, negara yang pendidikannya nomor satu di dunia, coy. Gua aja yang belum pernah ke sana, gue sedikit-sedikit mengetahui gitu ya. Di Finlandia itu ada juga yang seperti yang diterapkan oleh Bapak Aing atau KDM, yaitu yang disebut tadi, disebutnya family center ya. Ya mungkin tidak beda jauh, cuman beda apa ya namanya? Mungkin beda nama atau bagaimana gitu. Cuman orang-orang yang nakal, para pemabuk segala macam itu ini dimasukin tuh ke sekolah situ. Dan ada satu tempat, ya cuman kalau di sana antar jemputnya itu sama polisi gitu ya. Misalkan diantar ke rumahnya, dibalik lagi. Cuman di antara polisi sama tentara itu kan sama-sama sama-sama untuk melakukan hal untuk negara gitu ya. Ngadi-ngadi sih ngambang, gua jadi pengen so tahu kapan lu kesana. Ya, walaupun gue belum pernah ke sana, tapi gue sedikit-sedikit gue dengar beritanya, gitu. Ini dari yang saya setik ini, dia tinggalnya di sana. Justru dia itu sebagian dari pengajarnya atau bukan pengajar ya. Kebetulan dia itu ada di mengajar TK juga, gitu kan. Nah, di samping sekolahan TK itu, nah ada yang seperti yang hampir sama persis seperti di Jawa Barat gitu, ataupun sama persis seperti yang kayak di barak militer gitu ya, atau barak tentara. Dan pendidikannya pun hampir sama gitu loh. Mendidik orang-orang yang memang nakal, suka ribut, mabok segala macam itu ini, atau minum minuman keras, kan? Tapi keras bukan besi ya. Jadi begitu ngambang yang pakai baju batik kuning. Lu jangan so tahu kapan lu kesana ke Finlandia. Jangan lu sebut-sebut Finlandia itu, di Finlandia itu nggak ada. Woi, ngambang, dasar ngambang emang. Kalau ngambang itu kalau hanyut itu pasti segala nabrak. Apapun ditabrak kalau dia gitu. Ya memang kenapa nabrak? Satu, mati tapi hidup. Ya, mati tapi hidup gitu. Hidupnya kenapa? Yaitu di bawah air gitu kan. Nabrak apa aja nabrak. Yaitu nanti ujung-ujungnya yang serba nabrak itu udah kepastian tuh bakal hancur. Kata hancur itu banyak itunya artinya atau artinya gitu loh. Hancur itu bisa malu. Nah, hancur lu malu kan? Hancur lu malu kan? Nah, itu gitu ya. Hancur juga berantakan atau pecah segala macam itu. Nah, itu seperti lu nanti tuh. Ngambang. Gedek banget gue masih yang baju batik kuning itu. Coba jangan pakai yang baju ngambang gitu loh. Ya, yang baju warnanya si ngambang gitu. Dasar. Kalau memang lo benci, cobalah statement lo itu bagaimana gitu. Lo bilang gak usah mendebat ibu ini. Ya lo gak usah, bukan level dia. Si ibu itu levelnya di atas lo. Ngadi-ngadi weh. Gue heran sama si ngambang ini. Dasar ngambang. Buang dulu tuh